ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pengantar radioterapi, yaitu tujuan dan peranan radioterapi ya. Nah, apa itu radioterapi? Radioterapi itu adalah terapi untuk penyakit kanker menggunakan radiasi. Itu dinamakan dengan nama radioterapi. Nah, selain radioterapi, ada modalitas yang lain, misalnya adalah kemoterapi. Kemoterapi ini menggunakan zat kimia, obat itu ya, atau menggunakan surgery, menggunakan bedah. Nah, radioterapi ini salah satu modalitasnya. Dia bisa berdiri sendiri untuk beberapa jenis kanker, atau in combination, atau digabungkan dengan modalitas yang lain seperti kemoterapi atau surgery. Misalnya orang yang mengalami pembedahan pada tumor payudara misalnya, itu nanti dicek sisa pembedahan itu masih ada sisa sel-sel tumornya enggak. Nah, umumnya masih tersisa ya. Nah, maka sisa itu nanti digunakan radioterapi untuk menghilangkan sisa-sisa sel tumor yang setelah pembedahan itu. Nah, ini bisa dikatakan ya, bisa diasumsikan. Jadi pasien kanker itu akan mendapatkan manfaat dari radioterapi itu antara 50 sampai 60%. Jadi tidak semua pasien itu bisa diobati dengan radioterapi. Tapi pada kasus-kasus tertentu di mana tumor itu tidak bisa dibedah dan dia tidak bisa menggunakan kemoterapi, maka radioterapi ini menjadi option yang sangat bermanfaat. Dan dia memiliki peran yang minor ya untuk penyakit yang lain. Terutama ini digunakan untuk penyakit kanker atau penyakit tumor ya. Kemudian kuliah ini tujuannya ada agar kita itu familiar dengan prinsip-prinsip radioterapi, kemudian peranan radioterapi pada manajemen cancer, kemudian cost effectiveness ya untuk radioterapi, dan kita jadi nanti bisa mengapresiasi aspek penting dari radioterapi pada penanganan kanker ini. Sehingga kita jadi tahu makna penting dari radioterapi ini. Oke, kita akan mulai dari ini konten dari kuliah ini. Ini sebetulnya adalah PowerPoint yang disediakan oleh IAEA ya. Yang pertama kita akan sedikit membahas tentang cancer management dan radioterapi. Kemudian setelah itu nanti kita bicara tentang pendekatan untuk dose delivery, untuk pemberian dosis kepada pasien. Dan nanti radioterapi itu ada dua ya. Yang pertama yang disingkat dengan EBT ya, external beam radiotherapy, dan brachytherapy. Nah, kalau EBT, external beam radiotherapy, ini radiasinya ditaruh di luar pasien atau radiasi itu dari luar pasien. Misalnya kalau kita menggunakan linek, nah sinar X itu diproduksi di luar tubuh, kira-kira jaraknya itu 1 meter dari permukaan tubuh. Kemudian ditembakkan kepada pasien. Itu dinamakan dengan nama external beam radiotherapy. Yang kedua itu brachytherapy. Brachy itu artinya dekat ya. Nah, brachytherapy itu maksudnya sumber radiasi terutama dari zat radioaktif yang terkapsulasi dalam bentuk padatan itu didekatkan ke tumor. Misalnya kalau di kulit ya didekatkan ke permukaan kulit, atau kalau misalnya di mame bisa jadi dia didekatkan, bisa jadi dimasukkan ke intrakaviter, ke lubang ya. Misalnya pada cancer kandung kemih, cancer kandungan. Nah, itu nanti bisa dimasukkan lewat lubang ya, sehingga dia dekat di situ. Itu namanya brachytherapy. Cuma memang pada aplikasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mayoritas yang digunakan itu yang EBT ya.
Ini yang berkembang dengan sangat pesat itu yang EBT. Karena kalau brachytherapy itu kan invasif ya. Kadang-kadang itu perlu ditusukkan sehingga orang itu tidak nyaman dengan pendekatan seperti itu. Meskipun sebetulnya kalau dari sisi konformitas dosis itu kadang-kadang lebih bagus yang brachytherapy ya. Tapi karena dia itu invasif, nah orang tidak begitu suka kadang-kadang ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan sedikit bicara tentang fitur Departemen Radioterapi ya. Di Departemen Radioterapi itu ada apa aja, nanti kita akan coba lihat. Terus terakhir nanti ada quick test ya, yang disiapkan oleh IAIA. Oke, kita akan masuk ke cancer incident ya. Ini PowerPoint dibuat sudah cukup lama. Ini adalah data tahun 2000 dari Globocan. Nah, nanti bisa dilihat Globocan tahun 2021 ya, bagaimana peta penyebaran kanker di seluruh dunia ya. Nah, kalau di tahun 2000 kanker yang paling banyak itu adalah breast cancer ya. Di kanker payudara ini paling banyak sebanyak 17%. Kemudian setelah itu diikuti oleh kolon atau rektum itu 10%. Prostat ini lumayan banyak ya untuk prostat ini sekitar 6,9%. Ini terutama untuk laki-laki ya. Kemudian serviks uteri, nah ini terutama untuk perempuan ini cukup banyak sekitar 6%, 6,3%. Kemudian kanker perut, kanker paru-paru, bladder dan lain-lain ya. Termasuk yang ini other cancers, ini yang putih ini lainnya ya. Jenisnya sangat banyak. Ini adalah insiden cancer di seluruh dunia di tahun 2000. Nah, sekarang nanti bisa dilihat di Globocan ya. Ini tidak ini karena PowerPoint cukup lama jadi pakai data yang lama. Nah, kemudian ya. Ini PPT-nya belum muncul ya, Pak? Oh, belum muncul ya. Bentar. Saya sudah ngomong banyak ternyata belum muncul ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Ini datanya ya. Jadi yang warna putih ini adalah untuk kanker yang lain. Yang merah ini adalah breast, yang ini adalah kolon, yang ini prostat, ini serviks, ini perut dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kita lanjut ke major indication for radiotherapy. Jadi kanker apa aja yang radioterapi itu sangat bermanfaat dan banyak digunakan. Yang pertama adalah head and neck cancer. Jadi kalau di sini ini kan rawan kalau di bedah ya. Sehingga memang radioterapi ini paling sangat bermanfaat di sini. Dan dia menjadi major indication di sini ya. Dan yang berikutnya adalah gynecological cancer, yaitu cancer untuk bagian kandungan ya. Yang di sekitar situlah ya, termasuk kanker serviks dan lain-lain. Ini sangat digunakan. Yang ketiga itu adalah prostat. Nih, prostat ini juga banyak digunakan. Kemudian other pelvic malignancies, jadi kelainan-kelainan yang ada di daerah pelvis, ya, seperti rektum, bladder ya, pada kandung kemih atau pada penyimpanan air besar gitu ya, itu di situ. Ini adjuvant breast treatment. Jadi kalau untuk breast, untuk kanker payudara, dia tidak berdiri satu-satunya, tapi dia digabung dengan yang lain, misalnya dengan bedah ya. Jadi dia adjuvant, jadi tidak berdiri sendiri ya. Dan berikutnya adalah brain cancer, yaitu kanker otak. Nah, karena kalau otak kan sulit dibedah ya. Dan yang terakhir yang banyak digunakan menggunakan radioterapi, dan ini banyak di Indonesia, yaitu untuk palliation, untuk paliasi. Paliasi ini sebetulnya bukan untuk pengobatan ya, tapi paliasi ini sebetulnya hanya untuk menghilangkan rasa sakit. Ini kadang-kadang ini banyak di Indonesia, karena kalau di Indonesia itu
banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu sudah stadium 4. Sehingga secara medis kalau sudah stadium 4 itu tidak bisa diobati lagi. Nah, tapi pasien ini mengalami gejala-gejala yang berat. Nah, sehingga radioterapi ini hanya digunakan untuk menurunkan gejala. Sehingga gejala-gejala berat itu bisa diturunkan. Hanya untuk itu saja. Sehingga nanti ketika dia meninggal itu tidak didahului dengan simptom-simptom yang terlalu berat ya. Itu namanya paliasi. Dia bukan pengobatan ya sebetulnya, ini paliasi ini. Jadi di sini sudah dikatakan ya, jadi palliative radioterapi itu adalah untuk mereduce pain ya dan untuk menangani acute symptom ya. Ya misalnya seperti bone metastasis pada tulang, spinal cord compression ya. Karena misalnya radiasi tumornya udah menyebar kemana-mana, ke tulang dan lain sebagainya. Yang itu udah nggak bisa diobati. Ya kalau udah nggak bisa diobati, ya sudah. Ya akhirnya dia hanya sekedar paliasi aja untuk menurunkan rasa sakit aja ya. Ini paliatif. Terus yang kedua, pendekatan radioterapi paliatif. Yang kedua itu radikal. Radikal radioterapi. Jadi radikal ini sebetulnya kata yang netral ya. Dan ini perlu ya radikal ini ya. Radikal radioterapi itu maksudnya adalah radioterapi menjadi primary modality for cure. Jadi dia menjadi modalitas primer. Nah, jadi memang yang primer untuk pengobatan itu radioterapi. Yang lain kalaupun digunakan itu bantuan gitu. Nah, itu namanya radikal radioterapi. Misalnya pada kanker di bagian kepala dan leher. Nah, ini radioterapi menjadi primary modality ya. Kemudian berikutnya adalah adjuvant treatment. Ini dia bantuan ya, adjuvant treatment ini. Ini digabung misalnya dengan surgery. Jadi yang menjadi utama itu surgery, bedah dulu. Jadi tumor pada payudara dibedah dulu, diambil. Nah, sisanya baru dihabisi menggunakan radioterapi. Itu adjuvant namanya ya. Kalau yang utama itu namanya radikal. Kalau dia hanya dipakai untuk menghilangkan rasa sakit tapi tidak mengobati namanya paliatif ya, paliasi gitu. Ini beberapa pendekatan dalam radioterapi. Nah, ini yang menarik, ini adalah menjadi kredo ya, menjadi slogan dalam radioterapi itu begini. Jadi kita lihat ya. Jadi ini misalnya tumor, target tumor ya, yang ada di dalam tubuh. Tubuh kita misalnya yang kotak ini ya, ini tubuh kita kotak. Terus ini itu target, ini tumor. Nah, ini bentuknya sebetulnya bisa tak beraturan ya. Ini hanya penggambaran aja, bentuknya lingkaran. Nah, ini kan mau kita tembak dengan radiasi, dengan dosis setinggi-tingginya, sehingga tumor ini itu nanti mati gitu. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam tubuh kita itu isinya nggak hanya tumor, tetapi ada yang namanya critical organs atau juga sering disebut dengan nama OAR ya, organ at risk. Nah, organ-organ at risk ini organ-organ yang berisiko kalau kena radiasi. Nah, biasanya untuk critical organs atau OAR, organ at risk ini punya ambang batas tertentu. Dia tidak boleh kena radiasi yang berlebihan. Contoh misalnya ya, tumor pada prostat misalnya. Nah, prostat itu kan sangat dekat dengan rektum, sangat dekat dengan bladder, dengan kandung kemih. Nah, kandung kemih itu sangat sensitif dengan radiasi. Sehingga dia kalau kena radiasi berlebihan, dia bisa mengkerut. Nah, padahal dia itu tempat untuk menyimpan air kemih ya. Sehingga kalau dia mengkerut, dia nggak bisa lagi dipakai sebagai penyimpanan. Nah, contohnya seperti itu. Sehingga yang namanya bladder itu menjadi critical organ yang harus betul-betul dosisnya tidak boleh melewati nilai tertentu. Nah, sekarang yang jadi problem adalah kita itu harus memberikan dosis kepada tumor setinggi-tingginya agar tumor ini mati. Tapi sementara di sisi lain, di dekat-dekat dia, itu ada banyak critical organs. Ya. Terus gimana? Inilah yang menjadi seni
di dalam radioterapi dan sekaligus menjadi challenge ya. Jadi akhirnya yang menjadi kredo di dalam radioterapi itu adalah bagaimana kita ini bisa memberikan dosis ke target setinggi-tingginya dan sehomogen mungkin. Jadi semua bagian itu kena dosis dengan homogen. Tetapi organ-organ sehat di sekitarnya, terutama organ etris, itu mendapatkan dosis seminimal mungkin dan harus berada di luar batas ambangnya organ tersebut. Inilah yang membuat radioterapi itu menjadi berkembang pesat itu di situ. Akhirnya banyak sekali metode, banyak sekali pendekatan, banyak sekali teknik yang digunakan untuk mencapai target tertentu. Sehingga yang jelas radiasi target ini tidak bisa ditembak dari satu arah, tapi harus ditembak dari arah-arah yang membuatnya mencapai tujuan tadi ya. Nah, sehingga misalnya seperti ini ditembak dari kiri, ditembak dari miring, sehingga yang organ-organ sehat ya tetap kena dosis hambur, tapi kenanya itu tidak terlalu tinggi dan masih berada di batas ambang yang ditentukan. Nah, yang menarik adalah yang ini menjadi challenge tersendiri. Tumor sendiri itu kan ada di dalam tubuh, jadi tumor itu tidak kelihatan. Kemudian radiasinya juga nggak kelihatan. Kemudian organ etris juga nggak kelihatan. Sehingga yang menjadi challenge itu adalah kita ini mengobati penyakit yang tidak kelihatan, menggunakan alat yang juga tidak kelihatan, tetapi ini sangat berguna sekaligus sangat berbahaya. Karena dosisnya ini kan sangat tinggi, ordernya sekitar 50 gray ya, bukan 50 miligray tapi 50 gray kira-kira. Nah, 50 gray itu kalau sampai meleset kena organ sehat, bisa jadi pasien itu mengalami komplikasi yang parah. Bahkan bisa jadi sampai menyebabkan kematian kalau sampai kita itu keliru menembak ya. Sehingga di sini itu challenge-nya luar biasa, butuh peralatan yang sophisticated, butuh tenaga fisikawan medis yang sangat handal dalam hal ini. Dan ini betul-betul menyelamatkan nyawa manusia ya. Kita kerja ini, kalaupun nanti kita bekerja di radioterapi, itu bukan sekedar bekerja kemudian masalah gaji, itu bukan ya. Tapi ini lebih ke arah penyelamatan nyawa manusia. Ini sehingga memang pendekatannya harus selain pendekatan profesional, ada pendekatan humanis di situ. Ini yang cukup menarik di sini. Nah, kemudian ini adalah prognostik faktor ya. Jadi prognostik faktor itu adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dari radioterapi. Ada banyak sekali faktor yang menentukan. Yang pertama adalah cancer type and stage ya. Jadi tipe dari jenis tipe kanker dan stadiumnya. Ini sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan ya. Kita kan nggak bisa bilang ke pasien kamu harus punya stadium 1, kan nggak bisa kan. Dan kalau di Indonesia kadang-kadang kita itu kalau sakit itu jarang didiagnosa karena takut, kadang-kadang ya, bisa takut, bisa karena biayanya mahal, bisa karena macam-macam. Akhirnya kadang-kadang nggak segera didiagnosa. Begitu sudah parah baru didiagnosa, ternyata sudah stadiumnya udah stadium 4. Nah, kalau udah stadium 4, ya berarti udah susah untuk diobati. Bahkan dalam kasus tertentu secara saintifik udah nggak bisa diobati ya. Ya kalau misalnya pasien itu datang masih stadium 1, ya insya Allah itu peluang keberhasilannya tinggi. Tapi kalau sudah stadium 4, maka peluang keberhasilan ini sangat rendah ya. Jadi ini ya cancer type dan stage ini ya. Lalu yang kedua yang menentukan faktor keberhasilannya itu adalah patient performance. Ya kalau kondisinya pasiennya itu masih bagus, nggak ada komplikasi, nggak ada apa, ini insya Allah tingkat keberhasilannya tinggi. Tapi kalau orangnya sudah loyo, sudah parah, punya banyak komplikasi penyakit yang lain, ya prognostiknya ya rendah ya.
Nah ini dua hal ini, cancer type and stage, kemudian patient performance, ini nggak bisa kita kendalikan. Nah yang bisa kita kendalikan salah satunya adalah nih radiation dose ini. Ini yang bisa kita kendalikan. Ini yang bergantung pada tenaga fisikawan medis di sini. Nah berarti kita harus melakukan planning sebaik mungkin sehingga tumor itu mendapatkan dosis setinggi-tingginya, sementara jaringan sehat itu harus mendapatkan dosis serendah-rendahnya. Sehingga nanti perlu ditembak dengan radiasi, dengan energi tertentu, dengan sudut tertentu, dengan bobot tertentu, dengan kemiringan tertentu, dengan luas lapangan tertentu, dan lain sebagainya ya. Ini sangat ditentukan oleh ini ya. Ini contoh ya, ini adalah survival rate ya. Yang ini adalah untuk yang good prognosis, ini yang untuk bad prognosis. Jadi yang namanya pengobatan itu tidak ada yang berhasil 100% itu tidak ada ya. Ya, tentu ada persentase kegagalannya. Dan setelah itu harapan hidupnya itu seberapa lama, itu beda-beda ya. Tergantung dari good prognosis dan bad prognosis ini. Kalau untuk good prognosis, maka harapan hidup setelah itu lebih tinggi ya. Nah, ini misalnya di sini year after treatment setelah 10 tahun, kalau yang good prognosis yaitu survival rate-nya sampai katakan aja 80%. Tapi kalau untuk yang bad prognosis, harapan hidupnya hanya tinggal misalnya 50%. Tapi ini statistik ya, artinya kita bicara tentang probabilistik, bicara tentang peluang, bukan bicara tentang individu orang-orang tertentu, bukan. Bisa jadi ada orang setelah radioterapi dia meninggal, ya bisa jadi. Atau sebaliknya ada orang ke kanker tidak diobati ternyata sembuh, ya bisa jadi ya. Tapi ini kita bicara saintifik ya, secara statistik. Nah, karena radiation dose ini menentukan salah satu faktor prognostik, ya maka accurate dose ini menjadi urusan yang sangat penting. Nah, ini adalah satu kurva yang sangat penting untuk keberhasilan radioterapi. Kurva ini sebetulnya adalah kurva yang diperoleh oleh teman-teman biologi ya, tapi ini kurva yang paling fundamental untuk memahami keberhasilan radioterapi. Ini yang sering dinamakan dengan nama kurva TCP dan NCTP ya. TCP itu singkatan dari tumor control probability. Kalau NCTP itu adalah normal tissue complication probability. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama yang TCP, yang tumor control. Nah, tadi saya bilang bahwa dosis pada radioterapi itu kira-kira sekitar 50 sampai 60 gray ya. Ini dosis yang sangat besar ya. 50 sampai 60 gray. Nah, ini sebagai perbandingan ya, dosis radiasi pada CT scan kepala itu sekitar 50 miligray. Nah, radioterapi itu sekitar 50 gray. Berarti dosis radioterapi itu kira-kira 1000 kali lipat. 1000 kali lipat dibanding dosis CT scan ya. 1000 kali lipat. Ya karena memang tujuannya untuk membunuh sel ya. Dosisnya sangat besar ya. Kira-kira 1000 sampai 2000 kali lipat dibanding dosis CT scan. Ini adalah dosis untuk radioterapi yang perlu diberikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita berikan dosis tidak 50 gray gimana? Kalau kita memberikan dosisnya tidak sampai 50 gray, katakan aja 20 gray, ya di sini kelihatan responnya tidak ada tumor yang mati. Jadi sebetulnya kalau ditembak dengan 20 gray itu tidak ada tumor yang mati. Ya artinya ditembak sama nggak ditembak nggak ada gunanya ya. Kalau ditembak dengan 40 gray, nah ini yang mati sekitar berapa ini ya? Mungkin 2%-an itu. Kalau ditembak dengan 50 gray, mungkin yang mati 5%. Ya. Nah, ini kemudian kurvanya naik dengan tiba-tiba ini ya.
naik dengan tajam ini membentuk kurva sigmoid ini ya. Nah, ketika ditembak dengan dosis 60 gray, ini secara umum ya, kalau kita tarik ke atas, maka yang tumor yang mati bisa sampai 40%. Kalau ditembak dengan 70 gray, yang mati sampai 98%. Kalau ditembak dengan 90 gray, yang mati udah mendekati 100%. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita nggak tembak aja pakai 100 gray biar tumornya mati semuanya? Iya betul. Memang ketika ditembak dengan 100 gray, tumornya mati semuanya. Tapi ingat, di dalam tubuh kita bukan hanya ada tumor, tapi juga ada yang namanya non-normal tisu. Nah, yang menarik adalah, ini hasil penelitian teman-teman biologi ya. Jadi yang menarik adalah bahwa dalam beberapa kasus tertentu, ternyata tumor itu lebih sensitif terhadap radiasi. Jadi ketika ditembak dengan dosis yang sama, tingkat kematiannya itu beda-beda ya. Ini contoh nih misalnya, ini dalam kurva ini ya. Ini kalau seandainya kita tembak dengan dosis 60%, itu jaringan normal yang mati itu sekitar ini. Ini ya 60 kita tarik ke atas, mungkin sampai sini. Kalau kita tarik ke kiri, mungkin yang mati untuk jaringan sehat itu 25%. 25%. Sementara kalau untuk jaringan tumor dengan dosis yang sama, yang mati itu sekitar 40% lebih ya, bisa sampai 45%. Nah, ini untuk kasus tertentu. Jadi memang radiasi itu hanya bisa dipakai untuk kasus-kasus di mana kurva NCTP ini harus berada di sebelah kanan dari TCP atau yang sering dinamakan dengan nama radiosensitif ya. Radiosensitif itu artinya tumor itu lebih sensitif dibanding normal tisu. Nah, kalau seandainya normal tisu ini kurvanya ada di sebelah kiri, wah ini berarti jaringan sehat lebih banyak yang mati kalau kena radiasi yang sama. Itu tidak boleh dipakai radioterapi. Nah, yang seperti itu namanya radioresisten. Ya. Ya, dari kurva ini nanti kita bisa tahu kenapa sih jenis-jenis tumor tertentu tidak boleh pakai radioterapi. Salah satunya karena kurva ini. Jadi ada radiosensitif, ada radioresisten. Kalau radiosensitif ini berarti NCTP-nya ada di sebelah kanan. Dan ini bedanya semakin jauh, ini semakin bagus ya. Nah, kalau NCTP-nya di sebelah kiri, ini radioresisten, jadi tidak boleh diterapi menggunakan radioterapi. Nanti kalau kita paksakan pakai radioterapi, maka jaringan sehat lebih banyak yang mati gitu, tidak boleh. Nah, maka dalam prakteknya kadang-kadang radioterapi ini digabung dengan kemoterapi salah satunya ya. Nah, kenapa pakai kemoterapi? Kadang-kadang kemoterapi itu dimaksudkan untuk menjadikan tumor itu menjadi sensitif. Jadi ketika dia itu kena, kalau dia itu dalam kondisi normal, dia itu kena radiasi itu kebal lah dalam tanda petik begitu ya. Tapi begitu dia dikenai ditambah zat kimia tertentu yang diserap di tumor tersebut, bisa jadi dia itu menjadi lebih sensitif terhadap radiasi. Yaitu namanya radiosensitizer itu ya. Jadi agar dia itu bisa menjadi lebih sensitif. Ini yang sepertinya kalau di Undip dikembangkan misalnya oleh Bu Iis ya, kalau tidak salah ya. Nah, beliau itu membuat radiosensitizer itu. Jadi membuat material tertentu sehingga ketika diinjeksi ke tumor, tumor itu menjadi lebih sensitif terhadap radiasi ini. Ya, ini harus di luar kepala ini ya, konsep TCP sama NCTP ini ya. Jadi ini konsep yang paling penting. Jadi ini harus dimengerti ini. Jadi tidak boleh kita tidak paham. Kalau kita nggak ngerti ini bahaya ini ya, konsep ini ya. Itulah alasan kenapa radiasinya di sekitar itu. Ya kalau radiasinya terlalu rendah, ya tumornya nggak akan memban. Tapi kalau terlalu tinggi, jaringan sehat juga ikut mati. Ya. Kalau ditembak dengan 100 gray, ya pasiennya ikut mati. Tumornya mati, jaringan sehat mati, pasiennya mati juga gitu ya. Sehingga ada batasan tertentu
Berarti rentang dosis itu harus dinilai sekitar ini di bagian apa namanya gradien ini ya. Gitu. Jadi dinamakan dengan nama therapeutic window ya. Ini yang disebut dengan nama maximum probability of complication free tumor control ya. Nah, dan dosis itu harus betul-betul akurat. Betul-betul akurat. Jadi kalau seandainya dibilang 60 gray, harus 60 gray beneran. Nggak boleh apa namanya nggak boleh errornya nggak boleh tinggi. Nah, kita bisa bayangin, misalnya tumor itu, misalnya pasien itu mestinya harusnya ditembak katakan aja dengan misalnya ya 65 gray. 65 gray itu di sini. 65 gray itu di sini. Nah, ketika kita tembak dengan 65 gray, harusnya itu di sini. Tumornya itu matinya mungkin sekitar 80%. Ternyata kita itu error. Jadi banyak sekali faktor ya. Sehingga error yang sebetulnya itu 65 gray ternyata karena tidak akurat, akhirnya yang kita berikan itu yang harusnya 65, akhirnya misalnya cuma 55 misalnya di sini. Ya kita bisa lihat kalau dia itu error 10 gray, 65 jadi 55. Kalau di sini berapa tumor yang mati? Ternyata yang mati hanya sekitar 10%. Ya, kita bisa lihat. Jadi error 10 gray itu bisa menurunkan tumor control probability dari 80% ke 10%. Kan luar biasa. Padahal hanya error 10 gray gitu. Sebaliknya, itu tadi kan error ke bawah ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan, tadi kan kita bilang 65 gray. Kalau dia error ke atas, apa yang terjadi? Kalau dia error ke atas, misalnya awalnya 65 itu berarti kalau kita tarik garis ke atas, berarti normal tissue complication-nya itu 40%. Tapi kalau dia tuh error 10 gray misalnya, maka dia jadi 75. 75 itu berarti kalau kita tarik ke atas, maka kematian normal tissue complication-nya ini bisa sampai 90%. Sehingga error yang seperti itu bisa mengakibatkan fatal. Fatalnya itu kalau dia terlalu sedikit lebih rendah, menyebabkan pengobatan tidak ada perbaikan. Jadi pengobatan itu nggak ada gunanya. Kalau dia itu errornya semakin tinggi, itu menyebabkan kematian pasien. Ya, jadi dosis terlalu rendah ya pasien mati karena penyakitnya. Dosis terlalu tinggi ya pasien mati karena kelebihan radiasi gitu. Sehingga memang masalah akurasi dosis di radioterapi ini betul-betul menjadi hal yang sangat penting ya. Ini ya. Jadi ini beda dengan di radiologi. Kalau di radiologi itu misalnya kita kepala ya, kita tembak dengan dosis 50 mg. Terus misalnya ternyata kenanya 60 mg ya tidak masalah lah. Jadi artinya tuh selisih 10 mg itu boleh dikata dampaknya tidak signifikan itu. Tapi kalau di sini error itu menyebabkan kematian. Ini yang betul-betul kita harus ekstra hati-hati dan seluruh proses harus dikontrol dengan sangat ketat, termasuk program quality control itu harus betul-betul dijalankan dengan seksama dan dengan mengikuti protokol standar yang ada. Dan ini betul-betul menyebabkan kematian pasien. Dan ini oleh IAEA dikontrol secara secara berjenjang ya, secara internasional. Sehingga kalau dibilang 50 grade di Indonesia, itu harus sama dengan 50 grade di Amerika di tempat yang lain. Jadi belum dikata itu there is no room for error ya. Jadi di dalam radioterapi tidak boleh ada error. Maka sistem yang kita buat itu juga sistem yang modelnya berlapis ya. Memang sistem berlapis itu tidak efisien dari sisi efektivitas manajemen. Tapi untuk radioterapi harus berlapis karena ini
berhubungan dengan nyawa manusia gitu. Ini tadi ya, udah kita bahas. Jadi dose should be accurate. Jadi dosis harus akurat. Jadi 50% too low, jadi 55% terlalu rendah. Nah, ini bisa menyebabkan reduksi pada tumor kontrol sampai 15%. Ini persen ya. Dan sebaliknya 5% terlalu tinggi, ini nanti komplikasinya di jaringan tisu. Ya di jaringan normal. Jadi 5% lebih tinggi dari yang dipreskripsi, ini bisa menyebabkan a significant increase in normal tissue complication probability. Bahkan bisa sampai menghasilkan morbidity ya. Atau unacceptable side effect ya. Jadi efek samping yang tidak bisa diterima gitu. Sehingga memang dosis ini harus dalam rentang kurang dari 5%. Padahal dosis radiasi itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Ya, sehingga untuk setiap faktor itu harus kecil sekali kontribusinya. Sehingga seluruh faktor kalau ditotal itu tidak boleh melebihi nilai tertentu gitu. Jadi 5% ini totalitas ya. Gitu. Ini yang menyebabkan memang di radioterapi itu betul-betul harus sangat-sangat hati-hati bekerja. Kalau kita bekerja harus sangat teliti dan di sini tidak boleh ada kesalahan ya. Artinya ini kita secara konseptual kita nggak boleh ada kesalahan di situ. Meskipun manusia ya kadang-kadang berbuat salah. Tapi secara konseptual nggak boleh ada kesalahan. Harus there is no room for error di sini ya. Ini tadi ya. Ini sebetulnya penjelasan yang lanjutan. Jadi deviation from prescribed dose. Jadi adanya deviasi atau penyimpangan dari dosis yang telah diresepkan itu bisa menyebabkan severe or even fatal consequences. Ya, bisa fatal akibatnya. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada pasien. Ya. Dan kalau sampai itu terjadi ya, maka di sini diperlukan investigation ya, by licenses in the event of accidental medical exposure. Jadi kalau seandainya memang ada kecelakaan, harus segera diinvestigasi oleh orang yang memiliki kualifikasi dan punya lisensi ya. Ini menurut IAEA Basic Safety Standard atau nomor 115 ini. Jadi betul-betul deviasi ini betul-betul tidak boleh melebihi nilai tertentu. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah kita bahas tadi ya. Jadi option from dose delivery ini ada dua, sudah kita bahas ya. Ada yang dinamakan dengan nama external beam radiotherapy yang sumber radiasinya dari luar tubuh. Ada yang brachytherapy, ini sumber radiasinya didekatkan kepada tumor. Karena brachy itu dari Greek ya, dari Yunani, yang artinya itu short distance ya. Oke, jadi kalau untuk external beam radiotherapy, kalau di Indonesia itu ada dua radiasi yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah foton. Foton itu bisa berupa sinar X, bisa berupa sinar gamma. Dan yang kedua menggunakan high energy electron, yaitu elektron energi tinggi. Ini kalau di Indonesia ya. Kalau X-ray ini dipancarkan, kalau gamma ini dipancarkan oleh radioaktif seperti pesawat kobalt itu, kobalt ya. Kalau LINAC, linear accelerator, itu bisa menghasilkan dua radiasi, bisa menghasilkan X-ray atau menghasilkan elektron. X-ray ini dipakai untuk tumor-tumor yang letaknya agak dalam, misalnya tumor di paru yang dari permukaan itu jaraknya 10 cm misalnya. Nanti kita gunakan X-ray. Tapi kalau untuk tumor yang di permukaan atau dekat permukaan, misalnya tumor kulit ya, maka nanti yang kita gunakan adalah elektron, high energy elektron. Nah, ini contoh ya, contoh external beam radiotherapy, gambarnya seperti ini. Ini adalah phantom ya. Nanti pasien ditaruh di sini, ini meja. Terus ini adalah pesawat radioterapi. Bisa ini nggak tahu ini, bisa LINAC, bisa pesawat kobalt ya. Kalau kobalt itu berarti pakai radioaktif, kalau LINAC berarti dia itu yang digunakan adalah elektron yang dipercepat. Kemudian setelah itu dia ditumbuhkan ke target untuk menghasilkan X-ray.
atau elektronnya dihamburkan yang kalau nanti mau digunakan mode elektron. Ya, ini umumnya untuk eksternal beam radioterapi, nah ini dosis itu tidak diberikan sekaligus, tetapi secara fractionated, secara terfraksi. Ini umumnya dia diberikan selama 30 hari, 30 hari diberikan, dan per harinya itu 2 gray. Ya, jadi 2 gray, 2 gray, 2 gray, 2 gray selama 1 bulan, sehingga total itu 60 gray. Ini teorinya ya. Kalau prakteknya tadi ada hari libur tentu saja ya. Dan prakteknya tidak semuanya 60 gray ya. Ada yang kurang. Sehingga memang rata-rata pasien itu menjalani satu tahap terapi itu sekitar katakanlah 1 bulan gitu ya. Alasannya apa? Kenapa kok begitu? Itu alasannya ada di radiobiologi ya. Tapi kayaknya nggak ada di sini. Mungkin nanti lain kali saya jelaskan kenapa harus terfraksi gitu ya. Secara umum, kenapa perlu terfraksi? Karena secara radiobiologi, ketika tumor ditembak dengan dosis 2 gray, secara umum itu tingkat kematian tumor itu lebih tinggi dibanding jaringan sehat. Sebaliknya, kalau dosisnya lebih dari 2 gray, itu secara umum jaringan sehat itu lebih banyak yang mati daripada tumor ya. Sehingga makanya dipakai 2 gray kira-kira. Nah, kemudian setelah itu dengan ditembak 2 gray itu memberikan kesempatan kepada jaringan sehat untuk recovery ya. Jika nanti ketika sudah ditembak selama 1 bulan, harapannya tumornya lama-lama mati. Dia masih ada sebetulnya, tapi jumlahnya dia ibaratnya sudah banyak yang rusak sehingga lama-lama dia mati. Sementara jaringan sehat meskipun ada yang rusak tapi tidak banyak, sehingga harapannya dia recovery, dia akhirnya pulih lagi gitu ya. Itu salah satu alasan kenapa radiasi diberikan secara terfraksi. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke jenis-jenis foton radiasi yang digunakan ya. Kalau seandainya menggunakan foton, menggunakan radiasi yang digunakan. Kalau zaman dulu itu ada yang dinamakan dengan nama superficial atau orthovoltage photon, yaitu menggunakan radiasi yang dibangkitkan oleh tegangan dari 50 sampai 400 kilovolt peak ya. Tapi sekarang ini udah nggak boleh digunakan ya. Sekarang udah nggak ada di dunia. Sekarang yang ada di dunia yang paling banyak itu yang dua ini, yaitu megavoltage photon, photon megavoltage atau elektron megavoltage. Nah, fotonnya ini bisa sinar gamma yang dihasilkan oleh pesawat Cobalt atau sinar X yang dihasilkan oleh pesawat Linac ini ya. Kalau elektron ini dihasilkan oleh Linac ya, dan ini untuk terapi superficial lesion. Jadi untuk lesi-lesi yang ada di permukaan. Ini contoh peralatan superficial atau orthovoltage zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ada dan sudah tidak boleh lagi digunakan. Nah, ini contoh foto dari modern cobalt unit. Ini banyak di Indonesia ya, termasuk di Karyadi juga ada, termasuk di Rumah Sakit Tugu itu juga ada. Ini adalah contoh foto pesawat cobalt. Nah, kalau ini adalah contoh foto untuk linear accelerator. Ya, kalau secara fisik kelihatan sama ya, kelihatan sama. Cuma nanti mekanisme di dalamnya yang beda. Ini namanya gantry ya. Terus ini meja pasien, nanti pasien diletakkan di meja ini. Nah, kalau untuk elektron nanti ditambah ada yang namanya elektron aplikator ya. Karena elektron itu kan ketika di udara dia itu lintasannya itu tak beraturan. Jadi lintasannya itu nggak lurus ya. Nah, agar dia tetap berada dalam bisa terkontrol, bisa terkendali sampai ke permukaan pasien, nanti dipasang elektron aplikator ini. Dan ini bisa dicopot, dipasang ya. Dan ini cukup berat ini. Ini kalau kita bawa mungkin bobotnya bisa
beratnya bisa lebih dari 10 kilo ya. Sehingga memang kita harus kuat ini kalau kerja di sini. Ini bongkar pasang ini ya. Nah, ini yang brachyterapi ya. Brachyterapi itu tadi sudah saya cerita, sumber radiasinya dia itu radioaktif yang didekatkan ke sumber tumor. Nah, dia bisa intrakavitari, ya dia dimasukkan melalui vagina. Kemudian dia didekatkan di sini sehingga dia berada di namanya itu gynecological implant di sini ya. Nah, kalau yang ini contoh yang interstitial implant. Jadi memang ditusukkan ya. Ini untuk tumor pada mame gitu, pada breast ya. Ada juga yang ditaruh. Ini kan kelihatan mengerikan ya. Kelihatan berdarah-darah gitu. Makanya orang tidak begitu suka brachyterapi karena ini. Padahal sebetulnya kalau dari sisi dosis, brachyterapi itu lebih konformal. Jadi dosisnya itu lebih optimal ya. Artinya jaringan sehat yang terkena radiasi itu jauh lebih kecil secara umum daripada kalau kita menggunakan external beam radiotherapy. Tapi ya karena seperti ini kelihatan mengerikan ya. Nah, brachyterapi sendiri itu dia menggunakan implan radioaktif ya, dan dia diletakkan close to the target ya. Dia bisa intrakavitari tadi sudah kita lihat, dimasukkan ke rongga, bisa interstitial, bisa ditusukkan ya, atau dia bisa mouth surface application, bisa diletakkan di permukaan kulit. Nanti ada kayak semacam tempat untuk meletakkan di situ ya. Kemudian kalau untuk brachyterapi, kalau zaman dulu pakainya itu LDR. Jadi ini bukan long distance relationship ya, tapi low dose rate ya. Artinya menggunakan dose rate yang rendah ini. Nah, untuk mencapai 60 Gray ini butuh waktu 5 hari ini. Ini yang low dose rate ini ya. Ya, sekarang untuk brachyterapi yang dipakai itu pakai HDR ya. SDR yaitu high dose rate. Ini 60 Gray itu hanya dicapai dalam waktu beberapa menit. Nah, tapi ini memang jadi problem tersendiri. Ini karena dia itu dose rate-nya sangat tinggi, berarti kalau metodenya metode seperti sebelumnya konvensional, jadi pemasangannya oleh tenaga medis, nah bisa jadi tenaga medis yang terpapar radiasi yang sangat tinggi. Nah, makanya kalau untuk menggunakan high dose rate, sekarang harus menggunakan teknik yang dinamakan dengan nama remote afterloading ya. Jadi ketika pemasangan itu yang dipasang itu hanya wadahnya kosongan. Radiasinya masih di dalam. Nanti begitu sudah dihitung, sudah oke semuanya, nah baru radiasinya dimasukkan secara otomatis gitu. Kalau sekarang begitu. Kalau zaman dulu ketika zamannya masih low dose rate, nah itu ketika pemasangan aplikator itu di dalamnya sudah ada radiasinya gitu. Tapi karena dose rate-nya rendah ya dosis yang diterima oleh tenaga tidak terlalu tinggi. Meskipun tinggi juga sebetulnya, tapi tidak terlalu tinggi. Nah, ini contoh ya, contoh high dose rate brachytherapy. Ini kan interstitial ya, ditusukkan ya, sehingga kan mengerikan ini kelihatannya ya. Nah, ini pemasangan aplikator ketika dipasangkan di sini, ini kosongan ya, masih kosongan. Belum ada radiasinya. Radiasinya masih disimpan di ruang penyimpanan sini yang dia dikasih tempat PB untuk penyimpanan ya, sehingga radiasi yang keluar itu sedikit ya. Nanti ketika sudah oke, sudah di planning, pasien sudah di planning dengan cukup baik, sudah oke semuanya, nah baru nanti zat radioaktif dikeluarkan secara otomatis ya, masuk ke sini. Dan nanti dia akan menempati titik-titik tertentu, sudah dihitung secara sangat matang, sehingga nanti menghasilkan dosis yang tinggi pada tumor dan dosis pada jaringan sehat serendah-rendahnya. Oke, berikutnya kemudian ini departemen radioterapi ya. Jadi departemen radioterapi itu memang beda-beda ya. Jadi di setiap negara itu memang unik ya. Jadi ada yang model yang pertama ini ya. Ini ada host hospital. Ini seperti di Karyadi ya. Karyadi itu ada host dia sebagai rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan radioterapi.
Nah, kemudian hospital ini nanti punya bagian yang dinamakan dengan bagian onkologi. Onkologi ini yang nangani kanker ya secara umum. Baik dia itu bedah ataupun kemo ataupun radiasi. Nah, nanti ketika pasien datang ke bagian onkologi, nanti dilakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, kemudian oleh dokter ditentukan, oh ini pakai radioterapi, oh ini pakai bedah, oh ini pakai kemo, oh ini pakai kombinasi antara bedah dan radioterapi, oh ini bedah sama kemoterapi misalnya, ini kemo sama radiasi, ini diputuskan di situ. Nah, kalau seandainya dia sudah diputuskan di terapi menggunakan radioterapi, nah baru dimasukkan ke bagian departemen radioterapi. Nah, kalau di Karyadi itu, kalau di radiologi dan radioterapi itu kayaknya masih dalam satu naungan ya gitu. Jadi itu nanti manajemennya memang di setiap rumah sakit beda-beda, cuma tapi secara umum seperti ini ya. Jadi departemen itu ada di bagian onkologi, kemudian onkologi itu salah satu bagian dari hospital ya. Nanti ada yang lain selain onkologi, ada yang untuk pediatrik, ada untuk untuk jantung dan pembuluh darah, ada untuk macam-macam lah ya kira-kira begitu. Nah, ada juga yang National Cancer System. Jadi memang kadang-kadang di suatu negara itu ada rumah sakit khusus untuk kanker, ya itu ada ya. Kalau di Indonesia seperti rumah sakit Darmais. Nah, itu dia termasuk National Cancer System. Jadi memang rumah sakit itu dibuat untuk penanganan kanker, jadi tidak untuk yang lain gitu ya. Ada yang kadang-kadang rumah sakit itu yang khusus untuk jantung ya ada ya, seperti Harapan Kita dan lain sebagainya. Sehingga nanti dari rumah sakit itu isinya hanya onkologi saja. Nah, ini di dalam onkologi ada yang namanya radioterapi. Jadi rumah sakit itu seperti ini. Nah, berikutnya adalah patient flow. Patient flow di dalam radioterapi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Yang pertama, ini ya diagnosis ya. Diagnosis, apakah memang dia itu punya tumor atau tidak ya. Atau referral to oncology. Jadi dirujuk ke bagian onkologi. Jadi misalnya awalnya dia diduga penyakit saraf ya. Ternyata dicek oleh ahli saraf, oh ini bukan saraf ini ada kankernya ini ya. Nanti dia dirujuk ke bagian onkologi. Dan bisa jadi ada misdiagnosa juga kadang-kadang ya, namanya juga manusia. Nah, setelah dia didiagnosa punya penyakit tumor atau dirujuk ke bagian onkologi, setelah itu nanti dicek ulang. Setelah dicek ulang, nanti ada yang namanya treatment decision. Nah, ini diputuskan dia pengobatannya apa. Apakah radioterapi, ataukah kemoterapi, ataukah surgery, atau kombinasi dari salah satu dari tiga itu. Nah, nanti kalau seandainya diputuskan radioterapi, berikutnya adalah dilakukan diagnostik tes lanjutan ya. Nah, termasuk di CT scan dan lain sebagainya itu. Nah, tumornya itu ada di mana, sebesar apa dan lain sebagainya itu diputuskan di situ. Nah, kemudian setelah itu kemudian dilakukan yang namanya treatment planning. Nah, ini yang mengerjakan ini fisikawan medis dan treatment planning ini ya. Jadi ini nanti tumornya harus ditembak pakai apa? Apakah perlu pakai foton atau pakai elektron, pakai energi berapa, pakai berapa tembakan ya. Dari berapa arah, sudutnya berapa, bobotnya berapa, luas lapangannya berapa. Nah, ini bagian dari treatment planning ini. Yang intinya adalah treatment planning ini sebetulnya treatment planning ini kayak semacam jembatan ya antara keinginan dokter dengan kenyataan ya. Jadi dokter misalnya minta tumor itu harus dapat sekian. Nah, nanti yang mengerjakan fisikal medis agar permintaan dokter itu bisa terwujud gitu ya dengan treatment planning ini. Ya sama dengan di bagian apotek ya, kan juga kayak gitu. Yang menentukan obat itu kan dokter kan. Oh, ini diobati dengan ini sekian miligram, ini sekian miligram. Nah, nanti resep itu diberikan ke apotek. Nah, apotek yang akan meracik ya sehingga keinginan dokter itu terpenuhi gitu ya. Nah, kalau di bidang radiasi
yang meracik itu fisikawan medis dengan treatment planning system itu. Nah, setelah kita planning dan sudah kita lakukan simulasi, nanti kita konsultasikan dengan dokter. Kita konsultasikan dengan dokter, kalau sudah disetujui, nah kemudian data planning kita gunakan untuk melakukan treatment. Nah, nanti yang melakukan treatment bukan fisikawan medis ya, tapi juga bukan dokter ya. Yang melakukan treatment itu nanti namanya adalah radiation therapist ya. Ya seperti radiografer tapi di radioterapi. Nah, itu yang melakukan treatment. Dan nanti dibantu oleh perawat dan lain sebagainya di situ ya. Kemudian setelah itu nanti ada verifikasi. Dan dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang ada looping di situ ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira flow-nya seperti ini ya. Nah, nanti treatment ini yang tadi diceritakan kira-kira selama 1 bulan ya kira-kira untuk treatmentnya ini. Nah, jadi tadi dikatakan ini kadang-kadang tidak straightforward ya, tapi kadang-kadang ada looping ya, tergantung dari sistem dan lain sebagainya. Nah, tadi udah kita bahas, meskipun di sini udah kita bahas secara umum, tapi sebetulnya patient flow ini sangat bergantung pada banyak hal ya. Yang pertama bergantung pada disease site and stage ya. Ya tumornya stadium berapa, posisinya di mana, itu nanti menentukan keputusan ya. Apakah diputuskan dia hanya radioterapi saja atau digabung dengan apa, terus diputuskan dapat dosis berapa, itu sangat dipengaruhi oleh ini disease site dan stage. Terus yang kedua juga ditentukan oleh departmental protokol, ya protokol yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit itu kadang-kadang protokolnya beda-beda ya. Kemudian juga ditentukan oleh treating clinician, yaitu dokter yang akan mengobati ya. Dokter itu kan juga punya kebijaksanaan sendiri-sendiri gitu. Terus yang keempat ditentukan oleh resources available ya, tergantung alat yang tersedia. Misalnya kita tahu bahwa menggunakan pesawat Linek itu lebih bagus dibanding menggunakan pesawat Cobalt. Tapi di rumah sakit itu adanya hanya Cobalt, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa kan gitu. Jadi memang semua hal itu tergantung pada resources yang tersedia. Bahwa kita punya pikiran ideal itu harus, tapi pada kenyataan ketika masalah teknis itu ya kita harus menerima kenyataan kan gitu ya. Ini beberapa komponen yang ada di Departemen Radioterapi ya. Yang pertama tentu harus ada yang namanya diagnostic facilities ya. Ini wajib ada ya. Di sana itu bisa jadi menggunakan CT, bisa menggunakan MRI, atau menggunakan PET scan, atau menggunakan USG, yang jelas memang harus ada ini. Nah, yang menjadi gold standar untuk melakukan treatment planning itu yang CT ya. Meskipun sekarang MRI sudah bisa digunakan untuk treatment planning dengan pendekatan-pendekatan tertentu, ya sudah mulai bisa ya. Nah, yang kedua ada simulator. Nah, kalau zaman dulu simulatornya itu betul-betul alat pesawat yang didesain mirip dengan Linek atau Cobalt, tetapi dengan energi rendah ya kalau dulu. Nah, kalau sekarang simulator ini bisa dilakukan dengan software ya. Kemudian ada mount room, ini ruang cetak ya. Misalnya untuk mencetak termoplas ya, biar nanti kepala pasien itu gak gerak-gerak dan itu nanti kan cetakannya kan khusus untuk pasien tersebut ya. Itu ada ruang cetak. Termasuk kalau misalnya kita menggunakan 3D CRT, menggunakan pendekatan 3 dimensi, itu kan berarti kolimatornya itu perlu kita cetak di situ. Maka perlu ada namanya mount room di situ ya, ruang cetak di situ. Terus ada yang dinamakan dengan treatment planning. Ini harus ada ya untuk melakukan planning. Ini terutama yang dikerjain oleh para fisikawan itu. Nah, yang jelas harus ada ini ya, external beam treatment unit ya. Harus ada unit untuk pengobatan, entah itu Linek, entah itu Cobalt kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri sekarang sudah ada proton terapi, sudah ada heavy ion terapi ya, itu sudah ada ya. Tapi itu harganya bisa berpuluh-puluh lipat dibanding dengan Linek. Padahal Linek aja itu udah mahal sekali ya. Linek itu harganya bisa antara 30 sampai 60 miliar ya, satu unit itu ya. Jadi mahal banget memang ya.
mahal banget dan sangat sophisticated ya, sehingga orang-orang yang bekerja di situ harus orang-orang yang qualified ya. Nah, termasuk kalau di situ ada mau dipakai untuk brachytherapy ya harus ada brachytherapy unitnya ya, kalau enggak ya enggak bisa. Terus ada clinic room, ada beds di situ ya di departemen itu ya. Ini kira-kira sedikit contoh layout dari departemen radioterapi di sini ya. Nah, ini ada ininya, ada pesawat untuk radioterapinya satu, dan ini ada dua di sini ya. Atau ada dua, ini contoh ya. Harus di sini untuk masuk itu nggak boleh pintu biasa, harus ada maze-nya, ada lorongnya. Terus di sini itu ada beton. Beton ini tebalnya itu sekitar 2 meter ya. Jadi kayak di reaktor nuklir ya, 2 meteran. Bahkan kalau untuk yang kena radiasi primer itu sedikit lebih tebal lagi. Terus pintunya tidak boleh langsung, harus pakai lorong. Ini namanya maze, ada lorong di sini. Insya Allah nanti kalau sudah seperti ini, sesuai dengan protokol yang ada, itu dosis di luar sudah seperti dosis alam lah ya, sudah rendah ya. Ini ada kontrol di sini. Terus nanti di sini itu ada family waiting di sini, ada business office ya, ada WC ya, dan lain-lain. Termasuk di sini ada ruangan nurse. Terus di sini ada ruang perawatan. Ini ada ruang konsultasi. Kalau perlu ada perpustakaan. Ini ada ruang staf dan kantor. Terus di sini ada ruangnya fisikawan. Ya. Ruangnya fisikawan. Dia dekat dengan treatment planning ya. Treatment planningnya di sini. Terus yang ini ada pesawat untuk diagnostiknya, untuk simulatornya ya. Terus di sini ada tempat workshopnya. Ya, ini untuk mencetak tadi itu, membuat cetakan untuk macam-macam ada di sini ya. Nah, ini kira-kira sedikit gambaran layout, tapi nggak mesti begini, ini contoh ya. Nanti tentu saja disesuaikan dengan setiap kondisi rumah sakit yang ada. Ini tadi yang namanya di sini ya. Terus ini beberapa profesi yang terlibat dalam radioterapi, ini kita perlu tahu jika kita itu kalau kerja di sana itu berhubungan dengan siapa saja, itu kita harus tahu ya. Dan kita harus kompeten di bidang kita. Dan kita juga harus tahu pekerjaan mereka sehingga kita tidak menyerobot mereka tapi bisa saling sinergi. Jadi memang kita perlu tahu tentang anatomi, bukan karena kita dokter, bukan. Tapi agar kita bisa berkomunikasi dengan dokter ya. Ya kalau kita nggak paham anatomi, gimana kita komunikasi dengan dokter? Kita juga makanya kita perlu tahu pekerjaan orang lain, tidak harus mendalam, tetapi dalam rangka untuk kerjasama, untuk komunikasi. Ini beberapa profesional yang terlibat di dalam radioterapi. Yang pertama adalah radiation oncologist. Ya, ini adalah dokter onkologi radiasi. Ini yang pokok ya. Lalu yang kedua ada other clinician, ada dokter yang lain. Misalnya bisa jadi, misalnya ada pasien punya penyakit tumor di paru. Nah bisa jadi dia didampingi juga oleh ahli paru di situ ya. Kemudian yang berikutnya ini ada dinamakan dengan ini yang kita ini medical radiation physicist, fisikawan medis bagian fisikawan medis ini ya, ini kita ini ya. Terus ada yang dinamakan dengan nama radiation therapist. Nah ini yang tadi yang saya cerita itu seperti radiografer tapi di radioterapi ya. Nursing staff ini adalah staff perawat ya yang nanti merawat pasien. Tentu perawatnya ini bukan perawat umum tapi perawat yang tahu radiasi ya. Berikutnya adalah radiation safety officer atau petugas proteksi radiasi. Ini kalau di Indonesia ini umumnya banyak dirangkap oleh fisikawan medis di situ ya. Termasuk di situ ada information technology officer ya, yaitu ada petugas bagian teknologi informasi. Karena nanti kan berhubungan dengan jaringan dan lain sebagainya. Tentu saja ada yang namanya administrative staff ya, yang staff administrasi yang mengatur kantor itu berjalan dengan cukup baik ya di situ. Nah, kemudian ini yang penting untuk diketahui ya, siapapun yang bekerja di Departemen Radioterapi, dia harus paham ini ya. Yang pertama,
kita itu bekerja di area yang memiliki high and potentially lethal absorbed dose dalam rangka untuk cure cancer ya. Jadi kita itu berada di zona dosis yang sangat tinggi, bahkan berpotensi untuk membunuh orang. Itu yang harus kita pahami betul. Jadi tidak boleh leda-lede ya, nggak boleh tidak mengupdate diri. Jadi kita ketika masuk ke sana, ya kita harus memantaskan diri kita ya. Jadi harus banyak belajar, banyak apa namanya belajar lah intinya seperti itu. Terus yang kedua, kita itu berada di zona high technology environment. Ya, kita berada di zona teknologi tinggi di situ. Nah, sehingga memang ilmu kita juga harus kita tingkatkan ya. Ya. Karena kita itu berada di zona yang sangat tinggi dan boleh dikata teknologi-teknologi yang advance ya, itu diaplikasikan di sini dan kita harus menguasai hal itu. Terus yang ketiga itu individualized treatment approach. Ya, setiap pasien itu harus didekati secara individual. Setiap pasien itu beda ya. Sama-sama punya tumor payudara misalnya, itu beda. Karena umurnya beda, tingkat kesehatannya beda, besarnya tumor beda, posisinya beda, mungkin tipe tumornya juga beda. Sehingga tidak bisa planning untuk satu pasien dipakai untuk pasien yang lain, itu tidak bisa ya. Setiap pasien itu unik ya. Dan yang berikutnya adalah kompleks treatment setup ya. Kita harus menggunakan setup yang sangat kompleks. Ini yang betul-betul harus dipahami di situ ya. Jadi memang kita semua yang bekerja di situ harus memantaskan diri ya untuk berada dan bekerja di zona yang seperti ini. Nah, di sini quality assurance, treatment verification, and radiation protection itu esensial ya, very important ya. Bukan hanya important tapi very important, essential, sangat penting di situ. Ya karena tadi dosis lebih rendah dari seharusnya bisa menyebabkan pasien tidak sembuh. Dosis berlebihan menyebabkan pasien mati gitu. Dan therapeutic window, jadi window terapeutiknya itu sangat kecil, rentangnya itu sangat kecil gitu loh ya. Jadi dosisnya sangat tinggi tapi rentangnya kecil sekali. Ini yang mengerumit jadinya ya. Seperti itu kira-kira. Jadi summary untuk pertemuan kali ini, jadi radioterapi itu adalah important cancer treatment modality ya, modalitas pengobatan kanker yang penting di sini. Dan berikutnya, accuracy of dose delivery is essential for good outcomes. Jadi keakuratan pemberian dosis ini sangat-sangat penting ya. Dan berikutnya, kita berada di complex and high-tech environment sehingga requires attention to quality assurance and radiation protection. Ya, berarti quality assurance dan radiation protection ini betul-betul harus diperhatikan dan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, saya kira itu sampai sini. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa langsung tanya atau di chat juga boleh ya. Kalau ada silakan langsung ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada berarti kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.